Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 11. Shen Meng bersandar lemah di sisi tempat tidur, memandangi wajah Zhou Jiaojiao dan Lu Jiaxuan yang penuh amarah. Di dalam hatinya, ia justru merasa puas. Dalam kehidupan sebelumnya, memang benar sosok asli tubuh ini, Shen Meng sebelumnya, dikenal jahat dan kejam, tapi apakah mereka itu suci? Tidak juga. Di permukaan mereka tampak lembut dan tidak tamak, tapi bukankah mereka para penerima keuntungan terbesar? Apalagi dalam kasus luka yang menimpa Lu Mingkai, mereka tahu anak mereka sendiri yang menyebabkannya, tapi hanya sekadar minta maaf, seolah nyawa seorang anak kecil tidak berarti apa-apa. Shen Meng menatap anak-anaknya yang kini bersih dan terurus. Hatinya terasa perih, mungkin ini sisa kesadaran dari jiwa asli tubuh ini. Ia menekan dada dan berkata dalam hati, "Tenanglah. Segala yang harus dibayar akan kubayar, dan yang bisa ditebus akan kutebus. Anggap saja ini caraku membalas jasamu yang memberiku kehidupan kedua." Begitu pikiran itu selesai, Shen Meng merasa seluruh tubuhnya ringan, seolah beban besar terangkat. Manusia memang tak boleh terlalu peduli pada harga diri. Terlalu banyak gengsi hanya membuat seseorang hidup dalam belenggu, terutama saat ada banyak mata yang memperhatikan. Lu Bangde, kepala desa, dan Zhang Hongfa, sekretaris partai, merasa lega. Melihat Liu Sanjin akhirnya menyerahkan uang dan setuju mengembalikan rumah, mereka berpikir urusan ini sudah selesai. Zhou Jiaojiao segera berkata dengan senyum manis tapi kaku. "Kakak ipar, jangan khawatir, aku dan Jiaxuan akan segera pindah. Sebenarnya kami memang sudah berencana pindah lebih cepat supaya kau dan anak-anak bisa kembali ke rumah. Hanya saja kami terlalu sibuk, jadi sedikit terlambat. Malam ini kami berdua akan bantu mengantar kalian pulang, dan sebagai tanda terima kasih atas kebaikanmu, aku juga sudah siapkan sedikit gula merah dan telur. Nanti akan kukirim ke rumah, ya." Meskipun hatinya penuh amarah, Zhou Jiaojiao tidak punya pilihan. Kalau Shen Meng mati malam ini, dia yang akan dituduh sebagai penyebabnya. Karena itu, demi menjaga citra di depan kepala desa dan sekretaris, ia harus berpura-pura manis. Setelah bicara, ia langsung menarik Lu Jiaxuan keluar dari rumah. Shen Meng tersenyum samar, lalu menatap kepala desa dan sekretaris. "Terima kasih sudah repot datang jauh-jauh. Demi wajah Zhenping, aku minta satu bantuan kecil lagi. Waktu kami pindah dulu, ibu bilang semua hasil panen disatukan. Memang aku dan anak-anak jarang ikut kerja, tapi kami masih punya sedikit jatah hasil kerja. Ayah, tolong bawa Mingyang ikut dengan kepala desa dan sekretaris untuk memisahkan jatah kami. Mingyang sudah besar, dia anak sulung Zhenping, nanti juga harus bisa mandiri." Begitu mendengar kata, anak sulung, Lu Mingyang tanpa sadar menegakkan punggungnya, bangga. Namun Liu Sanjin sampai hampir pingsan karena marah. Ia ingin berteriak, tapi karena masih ada orang luar, ia tahan diri. Lagi pula, ia juga takut kalau Shen Meng benar-benar mati malam ini, ia cukup percaya pada kata-kata Dr. Lu Changhong. Sementara Wu Xianglan tampak tak senang. Persediaan makanan di rumah sebenarnya cukup, dan ia sudah berencana diam-diam mengambil sebagian untuk dikirim ke rumah orang tuanya. Namun saat tatapan tajam Shen Meng menatapnya, ia langsung menunduk ketakutan. "Sudahlah, tunggu saja sampai dia mati nanti. Pasti aku juga kebagian-bagian harta. Amituofo. Lu Jiahe, adik lelaki Lu Zhenping, dari tadi diam saja. Soalnya, yang dibicarakan tidak menyentuh kepentingannya. Baik uang maupun rumah itu bukan urusannya." Tapi ketika mendengar soal pembagian hasil panen, wajahnya langsung berubah. Ia adalah tenaga kerja utama keluarga, orang yang paling banyak mengumpulkan poin kerja di ladang. Ibunya selalu bilang, keluarga besar belum benar-benar berpisah rumah. Kalau belum pisah rumah, kenapa jatah makanan harus dibagi? Tidak bisa. Makanan itu hasil kerja kami para laki-laki, kenapa kalian ikut dapat? Tidak bisa. Kalian makan di sini saja, jangan harap minta bagian. Belum ada pembagian keluarga. Shen Meng pura-pura terkejut, lalu mulai batuk keras dengan wajah pucat, seolah mau mati. Wu Xianglan sampai panik dan buru-buru meninju suaminya beberapa kali. "Jangan bicara lagi. Kau tidak dengar dokter bilang apa tadi? Kalau malam ini kakak ipar demam, mungkin beberapa hari lagi dia tidak akan selamat. Kalau dia mati dalam keadaan tidak tenang, nanti malam dia bisa datang mengetuk pintu kita." Ia membisikkan itu di telinga Lu Jiahe dengan ketakutan. Lu Jiahe mendengus kesal dan mendorong istrinya ke samping. "Minggir. Ini urusan laki-laki. Aku bilang tidak bisa, ya tidak bisa. Shen Meng, kamu dan anak-anakmu kerja juga tidak seberapa, tapi tiap hari minta makan. Ibu takut padamu, tapi aku tidak. Kalau mau bagi makanan, langkahi mayatku dulu." Zhang Hongfa, yang diam-diam memperhatikan, merasa ini kesempatan. Ia memang datang sebagian karena diminta, tapi juga karena ingin menunjukkan kebaikan pada keluarga Lu Zhenping. Anak mereka hampir cukup umur untuk direkrut jadi tentara, dan punya koneksi dengan keluarga militer akan sangat menguntungkan. "Jiahe, jangan bicara sembarangan. Barusan kakak iparmu bilang anak-anaknya sampai kelaparan dan berburu burung liar untuk dimakan. Dia sendiri luka parah, masa kalian tidak mau bagi sedikit makanan? Kalian mau biarkan mereka kelaparan sampai mati?" Lu Jiahe memang pengecut, hanya berani galak di rumah. Dia tidak berani membantah pejabat desa, tapi tetap ngotot soal makanan.
Tadi memang belum sempat cari mereka makan, tapi nanti akan kuberikan. Tapi soal pembagian makanan, tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Melihat itu, Zhang Hongfa mulai kehilangan kesabaran. Kau ini keras kepala sekali. Dengar ya, karena Shen Meng ditanduk sapi dari tim produksi, pihak tim juga harus bertanggung jawab. Jadi begini saja, pihak produksi akan memberi 10 yuan dan 30 jin, tanda kurang lebih 15 kg beras halus sebagai ganti rugi. Shen Meng, kau istirahatlah, jangan pikir yang macam-macam. Zhenping sedang bertugas di luar, kita tak tahu kapan dia bisa pulang. Kau harus jaga kesehatan, setidaknya sampai bisa bertemu dia lagi. Shen Meng mencubit pahanya diam-diam agar bisa meneteskan air mata. Lalu, dengan suara serak penuh emosi. Terima kasih, pemimpin, terima kasih banyak. Tapi soal pembagian makanan di rumah. Lu Jiahe langsung berteriak sambil menepuk dada marah. Tidak bisa. Kalau mau bagi makanan, langkahi aku dulu. Situasi makin tegang. Zhang Hongfa menatap tajam dan berkata dingin. Kalau begitu, aku dan Bang De tidak akan ikut campur. Biarlah Wang Guizi dan Shen Fugui melapor ke pihak kecamatan, biar semua orang tahu bagaimana keluarga lu menindas istri tentara sampai hampir mati. Aku sebenarnya tidak ingin mengucapkan ini, tapi jangan anggap semua orang bodoh dan mudah dibohongi. Bukankah begitu, Bu Liu? Shen Meng. Perasaan dia sedang disindir juga. Tapi Zhang Hongfa tak berhenti, jelas ingin memberi pelajaran. Liu Sanjin gemetar ketakutan, langsung menuding Lu Jiahe dan membentak. Bagi, cepat bagi. Jiahe, tutup mulutmu. Kakak iparmu sudah separah itu, masih saja kamu ribut. Dan kau, Xianglan, kenapa diam saja? Cepat tarik suamimu ke belakang. Hehe, Ayah Shen, Mingyang, ayo ikut aku ke gudang panen, kita bagi jatah kalian sekarang. Ibu Shen, jaga baik-baik Xiao Meng di sini. Aku nanti kirim uangnya juga, ya. Anak yang baik. Setelah itu, ia buru-buru keluar membawa semua orang, takut kalau Shen Meng mengajukan permintaan tambahan lagi. Begitu rumah kembali tenang, Shen Meng menghela napas panjang. Pertempuran pertama setelah menyeberang waktu, kemenangan kecil. Bab 12. Begitu semua orang keluar, Shen Meng langsung berbaring di atas dipan. Berbicara selama itu membuat kepalanya berputar. Wang Guizi, ibunya, juga kelelahan, tapi melihat putrinya terbaring lemah, ia tak tega beristirahat. Melihat 3 cucunya yang duduk diam dan lesu, Wang Guizi menarik Lu Mingkai mendekat. Xiao Meng, anak-anak ini pasti masih lapar. Di lemari tempat tidurmu masih ada sedikit kue telur, bagaimana kalau kuberi anak-anak sedikit dulu? Nanti setelah kalian pindah kembali ke rumah sendiri, ibu masakkan sesuatu untukmu. Sebentar lagi biar ayahmu ke rumah ambil sedikit beras. Shen Meng menutup mata, suaranya lemah. Baik, ibu ambil saja. Di dalam lemari juga ada sedikit gula merah, sekalian buatkan air gula hangat untuk diminum. Tubuhku ini sudah tidak kuat, malah membuat ayah dan ibu repot. Malam ini tidak usah pulang dulu, suruh seseorang ke rumah memberi kabar saja. Besok setelah beras dibagi, kita sudah bisa masak nasi lagi. Mendengar kata-kata lembut itu, Wang Guizi hampir menangis. Ia mengambil kunci lemari, membukanya, lalu membagi 1 kue telur untuk masing-masing anak, Ming Liang, Ming Fang, dan Ming Kai. Ia juga membuat segelas besar air gula merah, menaruhnya di meja, dan menyuruh anak-anak minum. Anak-anak yang biasanya hanya mendapat pukulan dan bentakan dari ibu mereka kini mendadak diperlakukan dengan lembut. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Lu Ming Kai, yang paling kecil, memegang kue telur sambil melirik ibunya dengan mata besar, tapi tak berani menggigitnya. Ming Liang dan Ming Fang juga sama, keduanya menatap kue itu, tapi tak berani makan. Ming Fang bahkan teringat masa lalu, dulu ibunya juga pernah memberinya makanan enak, tapi setelah ia makan, ibunya justru marah dan memukulnya. Seketika ia merasa nyeri di pantat hanya karena mengingatnya. Dengan panik, gadis kecil itu meletakkan kain di tangannya ke dipan, lalu menyerahkan kembali kue itu ke tangan neneknya. Nenek, aku tidak lapar. Nenek saja yang makan. Wang Guizi tersenyum lembut dan menepuk kepalanya. Makan saja, Ming Fang. Ada nenek di sini, ibumu tidak akan memukulmu. Barusan ibumu bilang, dia sudah sadar dan tak akan memukul kalian lagi. Kalau dia berani memukul kalian lagi, nenek tidak akan mengakuinya sebagai anak lagi. Ming Fang masih tampak takut, tapi kakaknya, Ming Liang, langsung mengambil kue itu dari tangan nenek dan memasukkannya ke tangan adiknya. Ayo makan, adik. Dengar kata nenek dan ibu. Ibu masih sakit, kita harus makan kenyang supaya bisa merawat ibu. Selesai bicara, ia menatap Wang Guizi dan Shen Meng dengan senyum manis, seolah anak paling patuh di dunia. Anak itu memang pintar, pikir Shen Meng dalam hati. Meskipun ucapannya terdengar lembut, namun di balik mata polos itu tetap tersimpan ketakutan dan dingin yang tak bisa disembunyikan. Wang Guizi menggendong si bungsu, Lu Mingkai, dengan penuh kasih. Ia mengambil cangkir air gula merah yang masih hangat dan menyuapi cucunya sedikit demi sedikit. Ayo, Mingkai yang manis, minum sedikit, lalu makan kuenya, nanti malam nenek buatkan makanan enak lagi untuk kalian. Shen Meng juga tersenyum tipis. Benar, nanti malam nenek buat yang enak. Bukankah bibi keempat kalian tadi bilang mau beri gula merah dan telur? Ibu, nanti malam buatkan semangkuk telur rebus gula merah untuk setiap orang.
Baik, biar semuanya dapat tambahan tenaga, jawab Wang Guizi. Sebenarnya ia tidak ingin boros, tapi melihat putrinya yang terluka parah dan cucu-cucunya yang kurus kering, rasa sayangnya mengalahkan semuanya. Ketika ia memeluk Mingkai, tangannya menyentuh tulang-tulang tajam di tubuh kecil itu, membuat hatinya nyeri. Anak ini benar-benar terlalu menderita. Sementara itu, Ming Fang dan Ming Liang mulai makan. Rasa manis lembut kue telur dan hangatnya air gula merah membuat mereka hampir tak percaya, seolah sedang bermimpi. Bahkan dalam mimpi pun mereka tak berani membayangkan bisa makan kue dari lemari ibu mereka sendiri. Mereka benar-benar nekat, seperti merebut makanan dari harimau. Ming Fang makan dengan perasaan bersalah. Ia takut begitu ibunya sembuh, ia akan dipukul lagi. Selesai makan satu, ia tak berani menyentuh lagi. Sedangkan Ming Liang berbeda. Dalam pikirannya, ibu sebentar lagi juga mati. Mumpung masih bisa makan, habiskan saja. Ia cepat-cepat menelan kuenya dan bahkan mengambil satu lagi. Tapi saat ia hendak mengambil kue ketiga, Shen Meng berbicara. Sudah cukup, Ming Liang. Sisakan sedikit untuk kakakmu. Minum air gulanya, nanti malam nenekmu buatkan lagi yang enak. Sekarang bantu adikmu kemas barang-barang, malam ini kita pindah ke rumah sendiri. Tangan Ming Liang sempat terhenti, lalu dengan cepat ia mengumpulkan semua kue telur itu dan berkata. Baik, ibu. Nanti kalau kakak sudah pulang, ku berikan padanya. Ibu istirahat saja, biar aku dan Ming Fang bereskan semuanya. Anak yang baik, kata Wang Guizi. Kalau ada yang berat, panggil nenek, biar nenek bantu angkat. Ming Liang terkekeh kecil dan menyembunyikan kue itu dengan hati-hati sebelum menjawab. Baik, Nek. Shen Meng hanya menatapnya dengan tenang, tidak marah. Ia tahu anak itu licik sedikit, tapi masih kecil. Takut kehilangan makanan saja. Dalam hatinya, ia menempelkan label kecil untuk anak itu, pintar tapi licik. Sementara itu di luar rumah, Liu Sanjin memandangi kepala desa Lubangde dan sekretaris Zhang Hongfa yang sedang menimbang karung beras, matanya merah penuh rasa sakit hati. Di sisi lain, Zhou Jiaojiao dan Lu Jiaxuan membawa bantal dan selimut mereka keluar rumah, wajah mereka sama-sama masam. Namun karena banyak warga desa yang datang menonton, mereka memaksa tersenyum. Orang-orang desa tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi mereka semua tadi melihat Wang Guizi berlari keluar dari rumah dengan rambut kusut dan wajah penuh darah, sambil berteriak bahwa Shen Meng hampir mati. Kabar pun cepat menyebar. Keluarga Lu tidak mau memanggil tabib karena ingin mengambil rumah batu besar milik anak sulung. Semua orang bergosip, merasa iba. Banyak yang bergumam, kalau tidak ada laki-laki di rumah, memang susah. Lihat saja, suaminya sedang bertugas sebagai tentara, malah ibunya diperlakukan begini. Beberapa menantu muda yang juga sering ditindas oleh ibu mertua mereka sampai ikut menangis. Mereka merasa senasib, membayangkan penderitaan Shen Meng, dan perlahan melupakan reputasi lamanya sebagai ibu pemarah yang sering memukul anak-anaknya. Lagi pula, di desa memukul anak bukan hal aneh. Semua orang bilang, anak bandel memang harus dipukul agar tahu rasa. Kalau bukan karena sayang, mana ada ibu yang mau marah. Shen Meng tidak tahu bahwa reputasinya kini sedikit membaik. Ia hanya menatap karung-karung beras di depannya, serta uang 12 yuan di meja, ditambah gula merah dan telur. Dalam hatinya, ia bersorak gembira. Pertempuran kedua, kemenangan lagi. Bab 13. Setelah Lu Debang dan Zhang Hongfa selesai menimbang dan membagi jatah gandum untuk Shen Meng, mereka memintanya menunggu di dalam rumah. Mereka hendak pergi ke tim produksi untuk mengambil beberapa barang dan mencari papan kayu untuk mengusungnya pulang. Shen Meng pun menyetujui dengan senang hati. Saat hendak keluar, dia melihat halaman depan rumah keluarga Lu sudah dipenuhi warga desa yang penasaran. Ia segera melambaikan tangan dan mengusir mereka. Ayo, semua kembali bekerja. Tidak mau dapat poin kerja, hah? Kalau nanti di akhir tahun tak kebagian gandum dan daging, jangan salahkan aku. Mendengar kepala desa bicara begitu, sebagian orang yang tahu diri segera bubar, sementara yang lain masih melangkah pelan, sesekali melirik ke arah rumah keluarga Lu. Dalam perjalanan ke tim produksi, Lu Debang mengernyit. Kau ini, kenapa langsung memutuskan memberi ganti rugi 10 yuan dan 30 jin gandum halus untuk istri Zhenping tanpa diskusi dulu denganku? Kalau orang lain tahu, mereka bakal protes. Zhang Hongfa mendengus. Biar saja. Sapi tim produksi menubruk orang sampai setengah mati, tidak memanggil tabib pula. Kalau berita itu tersebar, tim produksi desa Lu bakal terkenal di seluruh komune. Kau pikir Zhenping bakal diam saja? Jangan lupa, di kantor kabupaten dia punya kenalan. Kalau dia mau menuntut, siapa yang akan disalahkan nanti? Lu Debang mencibir tak acuh. Kau terlalu khawatir. Zhenping itu orangnya masuk akal. Masuk akal sekalipun, yang terluka adalah istrinya, ibu dari anak-anaknya. Saat dia bertugas membela negara, keluarganya di rumah malah ditelantarkan oleh kita, orang-orang yang katanya tetangga dan saudara. Kau pikir dia akan tenang? Pikirkan baik-baik. Mendengar itu, Lu Debang terdiam. Ia tahu betul watak Zhenping, kalau sudah marah, bisa sangat menyeramkan. Zhang Hongfa menepuk pundaknya. Debang, bagaimanapun, Shen Meng itu istri Zhenping. Ia terluka karena sapi tim produksi, dan nyawanya belum tentu selamat. Kalau bahkan para kadet desa tidak membelanya, bagaimana warga bisa percaya pada kita? Untung ayah ibunya orang jujur, tidak ribut sampai ke komune.
Kalau orang lain, sudah pasti menuntut ganti rugi besar. Lagi pula, bukankah keponakanmu Ming yang ingin masuk militer tahun ini? Dia sudah 15. Kalau berhasil, masa depan cerah, tapi kalau reputasi keluarga rusak, semua bisa berantakan. Kata-kata itu membuat Lu Debang terdiam kaku. Ia sadar, bila Shen Meng tak selamat, pasti akan meninggalkan pesan untuk Zhenping, entah baik, entah buruk, tergantung bagaimana mereka memperlakukannya sekarang. Pikirannya langsung dingin oleh keringat. Ya, kau benar. Aku salah. Ayo cepat ambil uang dan gandum buat istri Zhenping. Lihat juga apakah masih ada kupon bahan pokok yang bisa dibagi. Oh, dan dengar-dengar ayah Shen malam ini tak pulang, suruh seseorang ke rumah mereka di Senjiaji untuk mengabarkan. Hahaha, baik. Terserah kau, sahut Zhang Hongfa sambil tersenyum. Mereka pun berencana membantu Shen Meng pindahan dan mengirim barang ke rumahnya, sambil diam-diam berpikir untuk menyuruh istri mereka datang menjenguk, agar hubungan tetap baik. Setengah jam kemudian, Shen Meng dibawa pulang di atas papan pintu tua. Orang-orang yang masih menonton di depan rumah keluarga Lu menatapnya dengan ngeri. Melihat tubuhnya yang lemah dan pucat, mereka akhirnya percaya pada cerita ibunya Wang Guizi sebelumnya. Beberapa orang mulai berbisik dan menunjuk ke arah rumah tua keluarga Lu. Zhou Jiao, yang dulunya tinggal di rumah bata yang luas, kini harus kembali ke rumah reot tempat Shen Meng tinggal dulu. Perasaan kecewanya luar biasa. Semua barang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit kini menumpuk di atas dipan. Tak ada tempat untuk menyimpannya. Matanya memerah menahan kesedihan. Melihat istrinya begitu, Lu Jiaxuan merasa iba. Jiao, jangan sedih. Nanti aku buatkan beberapa lemari. Rumah yang ibu bangun untuk kita waktu menikah juga cukup luas. Kita pindah ke sana saja. Zhou Jiao menggeleng lembut. Tidak perlu. Musim gugur sudah dekat, orang tua kita butuh tempat yang nyaman. Biarlah mereka tinggal di rumah itu. Kita masih muda, tinggal di sini juga bisa. Nanti aku tempelkan koran di jendela, bersihkan rumahnya, pasti cukup layak. Melihat istrinya yang begitu pengertian, hati Lu Jiaxuan terasa hangat. Jiao, kau sungguh tidak merasa susah. Tidak. Selama bisa bersamamu, hidup tenang dan rukun, aku tak merasa susah. Zhou Jiao sebenarnya enggan pindah ke rumah besar tempat ibu mertuanya tinggal. Di sana, semua hal kecil bisa terdengar, tak bebas seperti hidup berdua di rumah kecil. Ia bahkan sudah berpikir untuk meminta suaminya membangun rumah sendiri nanti, meski hanya dari tanah liat, asalkan bisa menutup pintu dan hidup tenang. Sementara itu, Liu Sanjin menikmati hidup nyaman di rumah besar. Saat mendengar anak bungsu dan menantunya pindah kembali ke rumah lama, ia merasa kasihan, tapi tak mau ikut pindah. Melihat atap rumah lama hampir runtuh, ia senang mendengar bahwa Zhou Jiao menolak pindah, katanya, biarlah orang tua tinggal nyaman di rumah besar. Liu Sanjin langsung terharu, menantunya yang satu ini benar-benar berhati baik. Sebaliknya, Shen Meng hanyalah pembawa sial. Ia bersumpah, saat putra sulungnya Lu Zhenping pulang nanti, harus memaksa dia menceraikannya. Shen Meng tak tahu semua itu. Saat ini ia sedang berbicara dengan Tian Guihua, istri kepala desa, dan Chen Jinling, ibunda sekretaris desa. Mereka datang bersama, membawa telur, gula merah, dan beberapa sayuran kering. Anak baik, rawat dirimu baik-baik. Kau pasti bisa sembuh. Anakmu Mingkei masih kecil, tidak boleh kehilangan ibu. Kalau ada apa-apa, datanglah pada Bibi, biar Bibi bantu. Benar, adik. Dulu kami tidak tahu kau hidup seberat ini. Semua sibuk mengejar poin kerja, sementara ada saja orang berhati hitam yang mau mengambil keuntungan dari orang lain. Sekarang tenanglah, adikku. Adikku ipar jadi kepala desa, dia adil dan tak akan membiarkan warga susah. Keduanya jelas punya maksud tertentu, tetapi juga benar-benar ingin menjalin hubungan baik. Lewat kejadian nyaris mati ini, Shen Meng tampak bukan orang bodoh, bisa memperjuangkan kembali rumahnya sendiri. Membuat kakak dan bibi tertawa saja. Aku bisa dapat rumah ini kembali juga karena bantuan para pemimpin. Nanti kalau suamiku Zhenping pulang, aku akan minta dia berterima kasih secara pribadi pada kepala desa dan sekretaris. Mendengar itu, Tian Guihua dan Chen Jinling saling pandang, lalu sama-sama menghela napas lega. Tidak apa-apa kalau Shen Meng tidak berterima kasih, yang penting dia tidak menyimpan dendam karena dulu mereka tidak memanggil tabib. Bab 14. Shen Meng tidak mengerti mengapa keluarga dua pejabat desa datang menjenguk dirinya. Dalam hatinya, ia menduga mereka pasti menginginkan sesuatu, entah apa, ia tidak tahu, dan sejujurnya tidak terlalu peduli. Yang penting, dari sikap mereka, jelas bukan dirinya yang sedang mereka mintai bantuan. Sementara itu, Wang Guizi menyiapkan makanan, ia menumis kentang serut, memanggang beberapa lembar roti pipi laobing dan merebus sepanci telur dengan gula merah. Ia bahkan menggunakan semua 10 telur yang diberikan Zhou Jiao, malam ini, baik dia dan suaminya maupun anak perempuannya dan cucu-cucunya, semuanya harus makan makanan bergizi. Melihat dua perempuan dari keluarga pejabat desa belum pergi juga, Wang Guizi berpikir sejenak. Ia lalu mencuci mangkuk, menuangkan 2 mangkuk besar air gula merah dari panci. Saat sendoknya hampir kosong, sebutir telur rebus ikut tersendok. Ia buru-buru menyisihkannya dan mengambil ulang air gula murni, telur-telur itu disimpannya untuk keluarga sendiri. Pak Tua, kamu makanlah dulu dengan anak-anak.
Aku mau antar sedikit air gula ke tamu di dalam. Kudengar tadi itu istri kepala desa dan ibu sekretaris. Nanti aku coba bicara yang baik-baik, supaya setelah kita pulang, anak kita juga punya orang yang bisa menolong. Baik, pergilah. Nanti aku panaskan air buat mereka mandi. Saat berjalan keluar pintu, Wang Buizi berhenti lagi, menoleh dan berkata ke suaminya yang sedang berdiri di dapur. Airnya jangan sampai mendidih, cukup panas saja. Sayang kayu bakar. Iya, iya. Begitu Wang Buizi pergi, Shen Fugui memindahkan meja rendah di dapur mendekat ke pintu, cahaya senja sudah redup, kalau tak cepat makan, sebentar lagi harus menyalakan lampu minyak tanah. Ming Yang, Ming Liang, cepat ajak adik-adikmu makan. Setelah itu cuci tangan dan tidur. Nanti kalau sudah gelap, tak kelihatan apa-apa. Usai memanggil, ia mulai menyiapkan makanan. Di kamar sebelah, Ming Liang langsung duduk tegak dari tempat tidur. Kak, dengar nggak? Kakek manggil makan. Ayo cepat. Lu Ming Kei, si bungsu, hari ini sudah makan kue telur, apalagi ada kakek nenek di rumah, jadi lebih berani. Ia pun ikut menuruni dipan dengan langkah kecilnya. Ayo cepat, ayo cepat. Namun Ming Yang tidak bergerak. Ia menarik adiknya dan berbisik pelan. Jangan pergi. Kalau kau makan sekarang, nanti begitu kakek nenek pulang, si perempuan jahat itu pasti memukuli kita lagi. Kita sudah besar, kalau dia memukul, kita bisa lari. Tapi adik kecil, dia larinya lambat, belum sempat kabur sudah tertangkap. Nada suaranya dingin, matanya menyipit menatap Ming Liang. Dalam hatinya, ia yakin semua kata manis ibu tirinya tadi hanya pura-pura, agar para pejabat desa iba dan membiarkan mereka pindah kembali ke rumah bata. Dari raut wajah Shen Meng, ia tampak sehat-sehat saja, sama sekali bukan orang yang sekarat. Baik nenek, paman, maupun para pejabat desa semuanya tertipu olehnya. Ia bahkan berhasil mendapatkan kembali rumah dan jatah gandum, juga uang ganti rugi. Bukan lagi seperti dulu, bodoh seperti babi, pikir Ming Yang. Ia sempat melirik batu di pojok ruangan, apakah mungkin karena kepalanya terbentur, jadi berubah cerdas. Kak, aku rasa abang benar, sahut Ming Fang ragu. Kalau nanti ibu marah dan memukul lagi gimana? Pukulan dia sakit banget. Waktu itu pantatku sampai lebam, tiap lihat dia aku gemetar. Lagi pula, kita kan sering tidak makan malam, nggak masalah kalau skip sekali ini. Tapi Ming Liang cuek saja. Ia langsung menggendong Ming Kei yang ingin bersembunyi ke dipan. Ayo pergi. Kenapa enggak? Malam ini ada telur gula merah dan roti panggang pakai minyak babi. Harumnya luar biasa. Kalau nanti dipukul, ya sudah, yang penting kenyang dulu. Belum sempat memakai sepatu, bocah 7 tahun itu sudah berlari keluar, sambil menggendong adiknya yang berumur 3 tahun. Tubuh mungilnya oleng-oleng seperti mau jatuh. Ming Yang ketakutan, segera melompat turun dan meraih adiknya dari pelukannya. Hati-hati. Jangan sampai jatuh. Hehe, aku kuat kok, Kak. Jawab Ming Liang dengan tawa nakal. Mereka sudah sampai di halaman. Shen Fugui melihat mereka dan menunjuk ke baskom di dekat pintu dapur. Cuci tangan dulu, cepat makan. Kakek sudah siapkan air hangat. Setelah itu mandi dan tidur sama kakek malam ini. Mana Ming Fang? Cepat ke sini, nenekmu masak banyak, makan sampai kenyang. Baik, terima kasih kakek. Sahut Ming Yang. Ia menoleh ke arah kamar barat dan memanggil adiknya. Ming Fang pun berlari datang, perutnya memang sudah sangat lapar. Biasanya ia takut makan sendirian, tapi kalau kakak dan adik ikut makan, ia tenang. Roti panggang daun bawang yang harum, telur gula merah yang manis, dan sepiring besar kentang goreng, meski sederhana, bagi mereka rasanya seperti makanan surga. Anak-anak itu makan sampai matanya menyipit karena bahagia. Ming Kei bahkan tiba-tiba menangis saat makan, membuat Shen Fugui panik dan buru-buru meletakkan roti. Kenapa, Ming Kei? Kau nangis? Bocah itu menatap Shen Fugui dengan mata berair, mencengkeram ujung bajunya. Kakek, Ming Kei nggak mau kakek pergi. Kakek dan nenek jangan pergi. Kalau kakek pergi, ibu mukul kakak, mukul aku juga. Aku takut. Melihat cucunya yang masih kecil berkata begitu, hati Shen Fugui serasa diremas. Ia menarik napas panjang. Jangan takut, Ming Kei. Ibumu sudah bilang dia akan berubah. Kakek dan nenek akan sering datang. Kalau ibumu berbuat salah lagi, kakek takkan mengakuinya sebagai anak. Mendengar itu, Ming Kei langsung menggeleng keras. Jangan begitu. Kalau kakek nggak ngakuin ibu, nanti kakek sama nenek nggak mau datang lagi ke Ming Kei. Kata-kata polos itu membuat Shen Fugui nyaris menitikkan air mata. Ia mengelus rambut cucunya dan dalam hati berjanji, besok sebelum pulang, ia harus bicara serius dengan Shen Meng. Anak-anak sekecil ini tak boleh terus hidup dalam ketakutan dan pukulan. Kalau dibiarkan, hubungan ibu anak bisa benar-benar rusak. Ming Yang melirik kakeknya sekilas, lalu menunduk. Berubah. Omong kosong, pikirnya. Perempuan jahat itu nggak akan pernah berubah. Di kamar timur, Tian Guiyuo dan Chen Jinling duduk dengan kikuk, masing-masing memegang semangkuk air gula merah, menyeruput pelan sambil sesekali menanggapi obrolan Wang Guizi. Adik, besok aku dan suamiku pulang ya. Di rumah masih banyak urusan. Kondisi Meng ini juga belum tahu kapan sembuh. Nanti kalau ada apa-apa, tolong bantu perhatikan dia, ya. Chen Jinling langsung menimpali. Ah, jangan bilang begitu.
Urusan Meng itu juga urusanku. Lagi pula, kejadian hari ini juga salah anakku itu. Baru 2 tahun jadi sekretaris, sibuk terus, begitu dengar dari ibu Lu bahwa Meng baik-baik saja, langsung pergi kerja lagi. Dasar anak muda, nggak tahu kalau ada orang tua yang licik seperti sarang tawon. Sebagai sesama ibu, ia tahu betul tabiat Liu Sanjin, manis di mulut, tapi penuh siasat di hati. Dari muda sampai tua, tetap sama saja. Aku juga begitu, timpal Tian Guihua. Jangan khawatir, adik. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, datanglah ke aku. Selama aku bisa bantu, pasti ku bantu. Shen Meng tersenyum ramah mendengar itu. Dalam hatinya, ia tahu, satu adalah istri kepala desa, yang lain ibu sekretaris desa. Bergaul baik dengan keduanya sama saja seperti mendapat buff perlindungan. Bab 15. Shen Meng menggenggam tangannya pelan, menaruhnya di bawah hidung, sedikit tercekik dan menatap dua perempuan itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih banyak, kakak Guihua dan Bibi Chen. Dulu aku masih muda dan belum mengerti apa-apa. Saat Zhenping tidak di rumah, aku tidak punya pegangan. Hidup di rumah orang tua, semuanya patuh pada mertua. Melihat anak-anak, aku ikut-ikutan membesarkan mereka dengan cara yang sama. Kalau tidak benar, aku memukul mereka dengan tongkat tanpa tahu alasan. Setelah kejadian ini, aku benar-benar mengerti. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Mulai sekarang, aku akan belajar dengan baik, menjalani hidup dengan baik, merawat tubuh dengan benar, agar aku bisa membalas kebaikan Zhenping. Kakak, Bibi Chen, nanti aku pasti merepotkan kalian lagi. Mana ada. Usia kami sudah senja. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya saja. Aku juga dulu hidup sebagai perempuan, jadi mengerti kondisimu. Sudah larut, kami pulang dulu. Besok akan datang lagi. Jaga kesehatan, ya, Xiao Meng. Aku juga tidak tinggal lama. Rumah masih banyak urusan. Xiao Meng, dengarkan Bibi Jinling, rawat tubuhmu dengan baik, jaga semangatmu, dan didik anak-anak menjadi baik. Masa depan pasti cerah. Melihat mereka sudah berdiri hendak pergi, Shen Meng berusaha bangkit dari dipan untuk mengantar. Namun Tian Guihua dan Chen Jinling buru-buru menahannya. Mau apa? Baru saja kami bilang supaya kamu istirahat dan menjaga tubuh. Kami ini orang kampung, tak perlu diantar. Santai saja, kakak Wang, kami pulang dulu, kalian sibuk. Baiklah, Bibi Chen, kakak Guihua, aku tak usah mengantar kalian. Mama, tolong ambilkan barang-barangnya. Semua ini tidak mudah didapat. Tidak perlu banyak-banyak, ambil saja untuk dimakan sendiri dan anak-anak kalian. Shen Meng melambaikan tangan, dan Wang Buizi segera mengambil telur dengan gula merah dan sayur kering yang mereka bawa. Bibi, kalian tidak boleh begitu. Kalian sudah mau menjenguk Xiao Meng saja sudah membuat kami senang. Tidak perlu mengambil barang kami. Cepat kembalikan. Kak Wang, kami membawanya untuk Xiao Meng. Dia luka parah, saatnya menguatkan tubuh. Tidak perlu pusing soal itu. Cepat ambil. Betul, Dahlia, ini tidak sebanding untuk Xiao Meng. Di rumah masih ada. Simpan untuk Xiao Meng. Jangan terlalu sopan. Kalau terus begini, aku bisa kesal. Lain kali tidak datang lagi. Tidak bisa, hari ini sudah bicara sebentar dengan kalian, kami tahu kalian orang jujur. Xiao Meng dan cucu-cucunya akan kami titipkan kepada kalian. Nanti pasti merepotkan lagi. Jangan lagi menerima barang dari kami. Cepat ambil, cepat ambil. Mereka saling dorong-dorongan keluar pintu, sampai ke gerbang, suaranya makin keras, membuat anak-anak di dapur menengok dengan hati-hati. Shen Fugui memberi satu piring sayur kepada Lu Mingkai. Jangan lihat terlalu serius. Itu cuma basa-basi. Nanti nenek akan mengambil barang itu lagi, jangan khawatir. Sebenarnya ia tak ingin menjelaskan pada anak-anak, tapi melihat mereka menatap penuh harap, takut barang itu benar-benar dibawa pergi, ia tak tega. Tidak lama kemudian, Wang Buizi kembali membawa barang-barang itu. Lu Mingyang melirik, semuanya utuh, tidak berkurang sedikit pun. Ia menaruh barang-barang itu di lemari dipan Shen Meng. Melihat rumah yang berantakan, hatinya ikut perih. Pasangan dari anak keempat keluarga Lu sudah pindah, tapi tidak membereskan rumah. Lihat rumah berantakan, dipan di kamar barat dicopot, dapur tidak ada kayu bakar. Kalau tidak karena ayahmu meminjam kayu dari tetangga, malam ini kita bahkan tidak bisa makan. Anakku, bagaimana bisa hidupmu begini? Dulu sebelum menikah cerdas, tapi tertipu mertua, otak hilang semua. Shen Meng menundukkan kepala, tidak berkata apa-apa. Mendengar ocehan Wang Buizi, hatinya justru merasa hangat. Dulu saat ibunya menjenguk ia kecil, juga sama, banyak omelan, tapi terasa penuh kasih. Lihat aku, banyak bicara. Kamu pasti lapar, Xiao Meng. Mama ambilkan makanan. Makan dulu, baru minum obat. Tidur yang nyenyak, Mama menemanimu. Setelah Wang Buizi pergi, Shen Meng menggelengkan leher, memandangi rumah. Zhou Jiaojiao dan Lu Jiaxuan sudah membereskan barang-barangnya. Selain perabot lama dari rumah orang tua saat menikah, semua kertas dinding sudah dilepas. Bagus juga, tidak perlu ia repot melepasnya lagi. Banyak hal yang perlu ditata di rumah. Nanti, beberapa hari lagi, bisa ikut kereta sapi ke toko koperasi desa.
Setelah itu, ia bisa menata rumah sesuka hati. Setelah Wang Guizi mengambil barang, Shen Meng hanya makan sedikit karena kepalanya masih sakit. Ia berbaring, bersiap tidur. Tak lama, Wang Guizi membawa semangkuk air panas, membasahi handuk dan mengusap wajah, tangan, serta kaki Shen Meng dengan lembut menggunakan kain robek. Shen Meng terbangun saat wajahnya dibersihkan, hatinya bergetar, tapi ia tidak membuka mata. Ia tahu, hanya dengan istirahat dan memulihkan tubuh, ia bisa membalas budi orang tuanya kelak. Malam itu, Wang Guizi berjaga. Shen Meng bangun berkali-kali, baru bisa tidur sebentar menjelang pagi. Ketika bangun, Wang Guizi dan Shen Fugui sudah membersihkan halaman, mencuci baju, membereskan rumah. Anak-anak juga pergi sebentar ke kaki bukit untuk mengumpulkan kayu kering. Melihat Shen Meng keluar, Wang Guizi sangat senang. Bagaimana, Xiao Meng? Lebih baik. Kemarin dokter Lu bilang, kalau tidak demam, tidak apa-apa. Lapar tidak? Mama sudah buatkan sup telur untukmu. Terima kasih, Mama. Terima kasih untuk semua usaha Mama dan Ayah. Kamu kan anak kami. Merawatmu itu sudah kewajiban. Cepat cuci muka. Baik. Shen Meng tersenyum melihat Wang Guizi, lalu berbalik dan bertemu pandang dengan keempat anaknya. Mereka serentak menoleh menjauh. Shen Meng. Kelihatan jelas mereka cemberut dan jijik. Setelah sarapan, Wang Guizi dan Shen Fugui bersiap pulang. Banyak pekerjaan menunggu. Kalau bukan karena khawatir pada anak, mereka sudah pulang malam sebelumnya. Mama, tunggu. Ambil uang dan kupon daging ini. Zhenping tiap bulan selalu kirim uang dan kupon makanan. Aku tidak perlu sebanyak ini. Gandum dari produksi desa cukup bagus. Tapi kalau dibawa keluar, terlihat mencolok. Nanti kalau aku sehat, akan pulang menengok kalian. Dengan kasih sayang yang begitu besar demi anaknya, Shen Meng memang pantas diperlakukan seperti ini. Anak bodoh, ayah dan mama tidak peduli soal ini. Yang penting, hidupmu baik. Ayah bilang, rawatlah anak-anak dengan baik. Anak-anak ini baik, jangan sampai seperti dulu lagi, kata Wang Guizi, lalu mengembalikan uang dan kupon, menyesuaikan handuk di kepala, siap pergi. Mama, ambil ini. Kalian sudah baik padaku, kalau tidak diterima, hatiku tidak nyaman. Aku tahu bagaimana hidup di rumah. Aku akan patuh dan hidup baik, tapi apapun yang bagus jangan dikasih ke orang lain, simpan untuk kalian sendiri. Uang dan kupon ini ambil saja. Kalau tidak, aku nanti tidak pulang lagi. Ia melemparkan uang itu ke pelukan Wang Guizi, pura-pura marah, tapi matanya tetap memperhatikan gerak-gerik Wang Guizi. Bab 16. Melihat sikap Shen Meng, Wang Guizi pun tidak enak untuk terus menolak. Ia akhirnya memasukkan uang dan kupon ke dalam saku, lalu tersenyum lembut. Baiklah, baiklah, ibu tahu kamu anak yang berbakti. Uang ini ibu simpan saja, tidak akan ibu pakai. Kalau nanti kamu butuh uang, datang saja ke rumah ambil dari ibu. Lihat kamu sekarang, ibu tahu kondisi kamu sudah jauh lebih baik. Kalau begitu, ibu dan ayah pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, langsung saja datang ke rumah cari kami. Shen Meng merasa dadanya sedikit sesak, lalu berbalik dan mengangguk pelan. Aku tahu, ibu. Nanti setelah aku benar-benar pulih, aku akan pulang menjenguk kalian. Sekarang matahari belum terlalu terik, ibu dan ayah cepatlah jalan, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Wang Guizi menggenggam tangan putrinya dan menepuk-nepuknya pelan. Ia tidak berkata banyak lagi. Anaknya sudah dewasa, tahu bagaimana harus menjalani hidupnya. Terlalu banyak menasihati justru bisa membuat anak jengkel. Sekarang ia dan suaminya masih kuat, jadi selama mereka bisa, mereka akan terus membantu putrinya sedikit demi sedikit. Begitu pasangan tua itu pergi, keempat anak Shen Meng langsung berlarian keluar rumah. Mereka memang tidak ingin berada di dekat Shen Meng, apalagi melihat kondisinya yang tampaknya tidak akan mati dalam waktu dekat. Shen Meng sendirian di rumah, memanfaatkan waktu untuk melihat-lihat sekitar. Rumah itu terdiri dari 3 ruang bata beratap genteng, dengan sebuah ruang tengah di bagian tengahnya. Ruang sisi timur adalah kamar terbesar, kamar utama milik Shen Meng dan suaminya, Lu Zhenping. Di sisi barat ada 2 kamar kecil, satu untuk anak laki-laki, satu lagi untuk anak perempuan, Lu Mingfang. Selain itu, ada dapur dari bata tanah liat, gudang kayu bakar, dan satu ruangan kosong. Halaman rumahnya cukup luas, bahkan ada satu pohon phoenix yang rindang. Shen Meng berpikir, nanti bisa dipagar keliling dan dijadikan tempat menanam sayuran, atau dibuat kandang ayam. Dulu, Zhenping membangun kamar khusus untuk anak perempuannya, dengan lemari kecil dan perabot rapi. Tapi sejak dia pergi, Shen Meng memindahkan semua anak ke satu kamar, lalu mengunci semua makanan dan barang berharga di kamarnya sendiri. Anak-anak sering kelaparan sampai harus mencari makan di luar, dan setiap kali ada tetangga yang menolong, Shen Meng justru marah dan memukul mereka, merasa dipermalukan. Sambil melihat halaman, Shen Meng mengingat kembali alur cerita masa lalu. Ketika Zhenping membangun rumah ini, ibu mertuanya, Liu Sanjin, bersikeras menolak. Dia ingin membangun rumah tanah liat baru di halaman lama saja agar hemat biaya, supaya uang sisanya bisa dipakai olehnya sendiri. Tapi Zhenping, yang lama jadi tentara, cukup berwibawa. Akhirnya, kakak iparnya, Lu Changzu, yang memutuskan, boleh bangun rumah, tapi jangan terlalu besar dan jangan terlalu jauh dari rumah utama, agar saudara-saudara lain tidak iri.
Sen Meng tidak paham kenapa harus iri. Kalau mereka iri, kenapa tidak bangun rumah sendiri saja? Pikirnya. Di rumah ada bahan makanan pokok, tapi tidak ada sayur sama sekali. Kemarin, Tian Buihua membawa sedikit sayur kering, seperti pakis, purslane, dan daun liar dari musim semi. Sen Meng sebenarnya ingin keluar mencari sayur segar, tapi karena ia masih harus pura-pura sakit parah, tentu tidak bisa terlihat sehat-sehat saja beraktivitas di depan orang-orang. Ia memang punya simpanan di ruang rahasia, miliknya, kemungkinan ruang ajaib, ruang penyimpanan di cerita transmigrasi, tapi tentu tidak bisa begitu saja mengeluarkannya. Ia pun menghela napas, sedikit pusing memikirkan makan siang. Mungkin nanti direbus saja sayur kering, dimakan dengan mie. Namun baru saja berpikir begitu, suara ketukan pintu terdengar. Tok tok tok. Ternyata Tian Buihua datang sambil membawa keranjang. Anak-anak Mingyang dan Mingliang ada di rumah enggak? Tante datang nih, boleh masuk. Sen Meng menjawab dengan suara lemah. Masuk saja, Kak. Pintu enggak dikunci. Mingyang dan Mingliang keluar tadi. Begitu mendengar suara Sen Meng menjawab, Tian Buihua langsung masuk, dan kaget melihat kondisi Sen Meng yang tampak lemah begitu. Ya ampun, kamu sudah bisa turun dari ranjang. Anak-anak enggak ada yang jaga kamu. Aku enggak apa-apa, Kak. Sekarang sudah bisa jalan sedikit-sedikit. Obat dari dokter Lu masih aku minum, cuma kadang kepala masih nyut-nyutan. Kamu sendiri kenapa sempat mampir, enggak ikut ke ladang? Tian Buihua memegang lengan Sen Meng dan membantu duduk di ruang tamu. Setelah duduk, ia berkata, soalnya waktu ibumu pulang, dia nitipin kamu ke aku, suruh aku sering lihat-lihat kamu. Bahkan dia kasih aku 1 yuan, tapi aku taruh saja di sini ya, aku nggak mau terima. Aku udah bilang dari kemarin, kamu ini udah kayak adik sendiri, masa masih mau bayar? Kebetulan hari ini aku nggak ke ladang, cuma ngurus kebun kecil di rumah. Kupikir kamu baru pindah balik ke sini, pasti belum punya sayur, jadi aku bawa sedikit, ada mentimun, kacang panjang, dan lainnya. Kalau nanti kurang, suruh Mingyang petik lagi aja. Tian Buihua memang orang yang lugas. Awalnya, ia hanya datang karena adik iparnya menyarankan agar mendekat dengan Sen Meng demi anaknya sendiri, tapi sekarang ia benar-benar mulai tulus ingin berteman dengannya. Terima kasih banyak, Kak. Aku baru saja keliling rumah, memang nggak ada selembar daun sayur pun. Tapi ini kok banyak banget, cukup buat beberapa hari. Ah, itu mah nggak seberapa. Semua rumah juga punya kebun sayur. Kamu makan aja, jangan sungkan. Lihat kamu sekarang, wajahmu juga udah lebih segar dari kemarin. Sen Meng tersenyum. Iya ya, dokter Lu memang hebat. Katanya dia dokter paling jago di seluruh komunis ini, benar saja. Keduanya sempat memuji dokter Lu Changhong beberapa kali, padahal di tempat jauh, dokter itu tiba-tiba bersin 3 kali berturut-turut, merasa seperti sedang ada yang membicarakannya. Tak lama, Tian Buihua pamit pulang karena masih banyak pekerjaan di ladang. Sebelum pergi, ia berkata, adik, kalau ada pekerjaan yang kamu nggak sanggup lakukan, panggil aku ya. Badanmu masih butuh istirahat. Kalau keluarga Lu nggak ngizinin kamu makan bareng, suruh Mingyang masak saja. Kalau susah juga, nanti ku bilang anakku, Wen Xiu, biar bantu kamu masak. Sen Meng tersenyum. Nggak apa-apa, Kak. Masak itu bukan masalah besar. Lagi pula keluarga Lu pasti nggak sampai segitunya melarang aku makan. Tapi kalau nanti memang sampai nggak dikasih makan, ya kebetulan aja, sekalian pisah rumah. Aku sama anak-anak hidup sendiri juga bagus kok. Tian Buihua sempat tertegun mendengarnya. Tapi dipikir-pikir, memang betul juga, siapa sih yang nggak mau hidup mandiri bareng suami dan anak. Dulu waktu muda dia juga ingin begitu. Hanya saja sekarang, setelah anaknya mau menikah, dia malah ingin satu rumah besar bareng keluarga. Ia menggeleng sambil tersenyum, dirinya jelas bukan tipe ibu mertua seperti Liu Sanjin. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat yang cukup, aku pulang dulu ya. Baik, Kak. Tian Buihua meninggalkan cukup banyak sayur, semuanya ia taruh di lemari dapur. Lemari tinggi itu masih kosong, cuma berisi beberapa mangkuk dan sumpit yang kemarin dibawa Wang Buizi dari dapur keluarga Lu, dan karena itu, ibu mertua, Liu Sanjin, sempat melotot kesal. Sen Meng kemudian mengambil baskom tanah liat bersih, menyiapkan 2 genggam mie buatan tangan, lalu mencampur dengan bumbu dan sayur. Semua bahan sudah ia siapkan dalam mangkuk besar, siap dimasak nanti siang. Ia tahu betul, keluarga Lu tidak akan mengundangnya makan siang. Bab 17. Setelah kembali ke kamarnya, Sen Meng langsung masuk ke ruang penyimpanannya. Kepalanya masih terasa sangat sakit. Ia mencari obat dan beberapa suplemen untuk otak, meminumnya sedikit, baru kemudian merasa tenang. Sejak kemarin tubuhnya terasa lengket dan tidak nyaman. Untungnya, Wang Buizi sempat membantu membersihkannya sedikit, kalau tidak, pasti sudah bau. Di kamar mandi, ia menyiapkan air panas dan mandi sepuasnya. Ia memakai handuk khusus untuk menggosok kulit, menggosok sekuat tenaga sampai kotoran keluar semua. Orang desa jarang memperhatikan kebersihan, jadi kotoran di tubuh pemilik tubuh aslinya menggumpal menjadi garis-garis hitam. Sen Meng hampir muntah karena jijik. Setelah 2 kali menggosok dan berendam lama, barulah ia puas. Saat melepas penutup kepala, ia mengerutkan alis, kalau saja kepalanya tidak terlalu sakit, ia pasti sudah mencuci rambutnya juga.
Sementara ia sibuk membersihkan diri, Lu Mingyang dan adik-adiknya pergi ke bukit untuk mencari rumput babi. Lu Mingkai, meski masih kecil, juga berusaha membantu kakak-kakaknya. Karena tidak ada alat, tangan kecilnya penuh bekas goresan merah akibat menarik rumput. Ia mencabut rumput lagi, lalu mengangkat kepalanya. Melihat kakak laki-laki dan perempuannya yang masih bekerja di depan, ia mengerutkan kening. Anak-anak lain yang sedang mencari rumput sudah dipanggil pulang untuk makan, tetapi mereka belum dipanggil. Daking, Ercing, cepat pulang makan. Matahari sudah terik, jangan terus bekerja. Iya, Bu. Daking menaruh rumput di keranjang dan memanggil Lu Mingyang. Mingyang, kenapa nenekmu belum memanggil kalian makan juga? Kemarin tidak, hari ini pun tidak. Nenekmu benar-benar keras hati. Aku lihat Yongqiang dan Yongli sudah dipanggil pulang. Lu Mingyang tidak mengangkat kepala, tangannya masih sibuk bekerja. Kau cepat bawa Ercing pulang. Ibumu pasti menunggumu. Kami nanti juga akan pulang. Ah, kau juga pulang saja. Kalau ke rumah, nenekmu pasti galak, ibumu juga begitu. Mingyang, kalau begitu kau bawa Mingliang dan adik-adik ke rumahku saja makan. Ibuku takkan marah, malah kasihan kalau tahu kalian belum makan. Sambil berbicara, Daking menarik tangan Lu Mingyang. Nenek Daking dan Liu Sanjin, nenek Mingyang, adalah saudara ipar, jadi mereka masih sepupu jauh. Meskipun keluarga Daking tidak kaya, setidaknya ada makanan untuk dimakan. Tidak usah. Bulan ini kami sudah ke rumahmu beberapa kali. Kulihat wajah bibimu sudah masam tiap kali kami datang. Kalau nanti ibumu kena marah karena kami, bagaimana? Kami pulang saja. Tak apa. Kau cepat pulang. Kau yakin? Tidak mau ke rumahku? Tidak. Kau pulang saja, tak apa. Setelah Daking dan Ercing pergi, senyum di wajah Lu Mingyang perlahan menghilang. Sebenarnya, itu pun bukan senyum sungguhan, hanya sekadar menarik sudut bibir. Kalau bukan karena ibu Daking sering membantu mereka, dia tak akan seramah itu. Kak, aku lapar. Kapan nenek akan memanggil kita makan? Lu Mingyang meletakkan cangkulnya dan duduk di tanah. Memanggil apa? Kalau mereka memang mau kita makan, dari tadi sudah dipanggil. Kak, setelah selesai kumpulkan rumput babi, kita pulang saja. Aku masih punya 3 kue telur dari si wanita jahat itu, nanti kita bagi. Mendengar itu, mata Mingkai langsung berbinar, memperlihatkan giginya yang kecil sambil terkekeh. Ia memang suka kue telur. Lu Mingfang mengambil cangkulnya, menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut. Kak, aku rasa ibu mungkin benar-benar akan berubah. Pagi tadi, kakek dan nenek dari pihak ibu sudah menegurnya. Lagi pula dia sedang sakit. Kalau dia benar-benar mati nanti, bagaimana? Tak ada orang di rumah. Kalau ayah pulang dan bertanya, apa yang harus kita katakan? Aku takut. Mereka bukan anak kandung keluarga Lu. Kalau wanita jahat itu benar-benar mati, bagaimana nasib mereka nanti? Hidup dengannya memang sulit, tapi setidaknya mereka masih punya tempat tidur yang layak, dan sesekali bisa makan enak. Kalau tinggal di rumah nenek, lain cerita. Nenek hanya menyuruh mereka kerja. Makan pun cuma bubur encer dan roti kukus dari tepung kacang hitam yang kasar, sampai membuat tenggorokan sakit. Si kecil Mingkai bahkan sampai susah buang air besar karena roti itu. Mereka semua tidak mau pergi ke rumah nenek. Lebih baik lapar daripada pergi ke sana. Lu Mingyang menatap adik-adiknya lama, lalu berkata tegas. Pulang. Kita pulang. Hehe, baik. Kemarin aku lihat Tante Tian dan Nenek Chen bawa telur. Nenek dari pihak ibu menyimpannya di lemari dapur. Kalau kue telur tak cukup, nanti kita rebus telur saja. Lagi pula si wanita jahat itu masih terbaring di ranjang. Pasti dia sudah ambil banyak telur dan gula merah. Nanti aku buatkan air gula merah buat Mingfang, anak perempuan suka yang manis. Sambil bicara, ia menelan ludah. Ia juga suka yang manis, tapi kalau bisa mencuri sedikit, lebih baik diberikan pada adiknya. Mereka berjalan sambil membayangkan makanan itu, sampai Mingkai meneteskan air liur. Lu Mingliang tahu neneknya pasti tidak akan menyuapi mereka. Kalaupun ia menyuapi, ia pasti akan melakukannya setelah mendengar banyak kata-kata menyakitkan dari bibinya. Keluarga nenek tak pernah menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga Lu. Meski kadang memanggil dengan sebutan sayang, mereka tak pernah memberi makanan enak, tak seperti Yongqiang dan Yongli. Bahkan Mingkai, cucu kandung, pun tak diperlakukan istimewa. Ia tidak percaya, wanita jahat, itu akan berubah, tapi karena kakek dan nenek dari pihak ibu baru saja datang, mungkin ia akan berpura-pura baik selama beberapa hari. Setidaknya, untuk sementara waktu, mereka takkan terlalu menderita. Di rumah tua keluarga Lu, semua orang sedang makan di ruang utama. Xie Jinghao menyuapi sedikit makanan ke mulut Xiao Gang, lalu melihat suasana meja makan yang hening. Ia berpikir sejenak dan berkata, sudah siang begini, apa kita tidak sebaiknya memanggil Mingyang dan adik-adiknya makan juga? Sekalian kirimkan sedikit makanan untuk kakak ipar. Tidak boleh. Siapapun jangan berani. Bukankah dia sudah dibagikan jatah makan sendiri? Masih mau makan dari sini juga? Mimpi. Anak-anak bawaannya juga, tak akan kuberikan sebutir nasi pun. Kata Lu Jiahe dengan marah, menggigit roti kukus dengan keras. Saat ia berbicara, Liu Sanjin bahkan tidak mengangkat kelopak mata, jelas ia pun berpikiran sama. Xie Jinghao mengerutkan alis dalam-dalam. Kakak ipar masih terluka, anak-anaknya juga tak bisa masak.
Kalau benar terjadi sesuatu, bagaimana menjelaskan pada kakak besar nanti? Gampang saja. Kalau kau merasa kasihan, bagilah jatah makananmu untuk mereka, ejek Wu Xianglan, memutar bola matanya. Ibu, kakak ketiga benar. Kakak ipar masih sakit, anak-anaknya juga tidak dekat dengannya. Kalau sampai terjadi apa-apa, kita yang repot. Bagaimana kalau kita kirim sedikit makanan ke sana? Aku tidak usah makan hari ini, biar jatahku diberikan saja. Omong kosong. Kemarin kau juga hampir tidak makan. Kalau hari ini tidak makan lagi, kau bisa sakit. Tidak boleh. Aku saja yang kurangi jatahnya, kata Lu Jiaxuan, meletakkan mangkuknya dan berdiri mengambil roti kukus. Melihat anak bungsunya tidak makan, Liu Sanjin buru-buru berkata, "Tidak boleh. Kalian ini sok baik. Sejak kapan ibumu jadi orang jahat? Kalau mereka memang mau makan, dari tadi sudah datang minta. Tunggu saja, sebentar lagi pasti datang meminta makanan. Ibu tidak akan menolak, tapi lihat dulu sikap kakak iparmu bagaimana." Sejak pagi tadi, ia menunggu kabar buruk tentang Shen Meng, tapi setelah menguping lama, yang ia dengar justru kabar bahwa tubuh Shen Meng sudah membaik, membuatnya kesal seharian. Kalau begitu, biar saja. Kalau mau makan, harus ada sesuatu yang bisa ditukar. Kalau tidak, jangan harap bisa mencicipi sebutir nasi pun dari rumah ini. Bab 18. Xie Jinghao melihat sikap seluruh keluarga itu, termasuk wajah Liu Sanjin, dan langsung tahu, siang ini, baik Shen Meng maupun anak-anaknya pasti tidak akan mendapat makan. Sambil menyuapi Xiao Gang, ia diam-diam berpikir, kira-kira masih ada apa di rumahnya yang bisa dimasak nanti. Di sisi lain, Lu Mingyang dan adik-adiknya baru selesai menyerahkan rumput babi yang mereka kumpulkan untuk dicatat sebagai poin kerja, lalu mulai pulang ke rumah. Semakin dekat ke rumah, Lu Mingyang yang tadinya ramai mengoceh jadi semakin diam. Lu Mingfang bahkan tampak ketakutan, tidak berani melangkah maju. Melihat adik-adiknya seperti itu, wajah Lu Mingyang mengeras. Ia menggenggam tangan kecil Lu Mingkai lebih erat dan berkata pelan, "Jangan takut. Setelah sampai rumah, kalian langsung masuk kamar. Kakak akan cari makanan. Kalau ibu marah dan memukul, biar kakak saja yang dipukul. Tidak usah takut. Selama tidak sampai mati, ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, perempuan kejam itu pasti akan membayar semuanya. Kak, kalau begitu biar aku bantu. Kalau nanti dipukul, kita kena berdua. Kalau dibagi dua, sakitnya juga pasti berkurang," kata Ming Liang dengan polos. "Tidak usah. Kau jaga adik-adik saja," jawab Ming Yang tegas, lalu menarik Ming Kai berjalan ke arah rumah. Ming Fang dan Ming Liang saling berpandangan, lalu segera mengikuti dari belakang. Dalam hati mereka sudah bertekad, mereka tidak akan membiarkan kakak sendirian menanggung apapun. Begitu sampai di halaman, langkah mereka yang semula ingin langsung menuju kamar sisi barat mendadak berhenti. Dari dapur tercium aroma harum yang menggugah selera. Anak-anak itu tak henti menoleh ke arah dapur, bahkan Lu Mingyang pun menelan ludah tanpa sadar. "Kak, kau cium baunya. Wangi sekali. Kira-kira si ibu jahat itu masak apa ya?" Mingyang tidak menjawab, hanya mendengus pelan dalam hati. Mana mungkin perempuan jahat itu masak untuk mereka? Mungkin makanan itu kiriman orang lain, dan belum tentu masih tersisa untuk mereka. "Kalian sudah pulang." Shen Meng keluar dari dapur, membungkuk sedikit karena kepalanya masih pusing. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia tahu, menunjukkan niat baik duluan tidak selalu diterima dengan baik. Hubungan dengan anak-anak ini tidak bisa diperbaiki dalam sehari, butuh waktu lama. Anak-anak hanya berdiri terpaku, masih sibuk menghirup aroma masakan. Si bungsu, Lu Mingkai, menatap lebar-lebar sambil menelan ludah, tapi begitu Shen Meng bicara, ia langsung kaget sampai lupa bergerak. "Ibu masih belum sehat, jadi cuma masak mie sederhana. Sudah ibu tuang ke mangkuk, kalian makanlah. Kalau kurang, di panci tanah masih ada. Ibu mau berbaring dulu. Setelah makan, Mingyang cuci piring, lalu sore nanti jangan ke ladang. Ambil kayu bakar saja. Mulai sekarang, kita harus hidup mandiri. Nenek kalian sudah tidak mau peduli lagi. Kalau kalian rajin, kumpulkan lebih banyak kayu supaya bisa terus masak." Selesai bicara, Shen Meng memegang kepala dan perlahan kembali ke kamarnya. Begitu ia pergi, Lu Mingliang langsung berlari ke dapur. Di atas meja kecil, ada 4 mangkuk mie panas mengepul, masing-masing dengan sebutir telur goreng berwarna keemasan di atasnya. Aroma gurihnya luar biasa. Ia berlari keluar dengan wajah berbinar. "Kak, benar ada mie. Di atasnya ada telur goreng, wangi sekali. Ada sepiring acar mentimun juga. Ayo cepat makan." Mie-nya sangat menggoda, mie putih halus, telur kemasan, dan sedikit sayur hijau di sisi mangkuk. Aromanya membuat perut mereka semakin lapar, tak tertahankan. Lu Mingkai dan Lu Mingfang hanya menatap tanpa bisa menolak. Lu Mingyang mengangguk pelan. Meski ia masih ragu, tapi ia tidak tega membiarkan adik-adiknya kelaparan. Lagi pula, perempuan jahat itu tadi bilang agar mereka makan dulu sebelum mencari kayu, berarti memang disuruh makan. Dengan pemikiran itu, ia menegakkan punggung dan berkata, "Ayo makan. Jangan buang-buang makanan. Kita tidak makan gratis, setelah kenyang, kita pergi kumpulkan kayu. Persediaan di halaman cuma cukup 2 hari. Baik." Sementara itu, Shen Meng tidak benar-benar beristirahat.
Ia menunduk di dekat jendela, mengintip diam-diam ke arah dapur, memperhatikan tingkah anak-anak itu. Ia tadi hanya merebus 2 genggam mie buatan tangan dalam air kaldu yang diambil dari ruang penyimpanan pribadinya. Bahan-bahan dan sayurnya semuanya organik, wajar saja baunya menggoda. Tidak ada manusia yang bisa menolak makanan enak, apalagi anak-anak lapar, pikirnya. Menaklukkan hati mereka lewat makanan adalah langkah pertama. Ia sengaja tidak makan bersama mereka. Ia tahu, kalau ia duduk di situ, anak-anak malah tidak berani menyentuh makanan. Melihat mereka akhirnya masuk dapur, ia baru merasa tenang. Ia berbaring di ranjang, berpikir. Persediaan makanan di rumah memang tidak banyak, keluarga tua itu jelas tidak bisa diandalkan. Bisa jadi nanti malah menuduhnya pelit dan memaksa ia menyerahkan bahan makanannya, terutama karena sebentar lagi Lu Zhenping akan mengirim uang ke rumah. Ia harus mempersiapkan diri. Tadi saja waktu menyalakan tungku tanah, ia sudah kewalahan, sudah lama tidak menyalakan api sendiri. Koreknya hampir tidak mau nyala, dan alat pompa udara Feng Xiang rusak entah karena Zhou Jiaojiao atau Lu Jiaxuan menendangnya saat pindahan. Benar-benar merepotkan. Setelah makan sedikit bubur sarang burung dan sayur lembut dari ruang penyimpanan, barulah ia bisa beristirahat dengan tenang. Semua urusan nanti bisa dilakukan setelah tubuhnya pulih. Di dapur, anak-anak makan dengan lahap. 4 mangkuk mie ludes tak bersisa. 2 anak lelaki, Mingyang dan Mingliang, masih belum kenyang. Lu Mingliang ingat ucapan ibunya tentang sisa mie di panci tanah. Ia mengangkat tutupnya dan benar saja, masih ada mie tersisa. Tanpa ragu ia tuang ke mangkuknya sendiri, lalu membagi sebagian untuk Mingyang. Kak, makan lagi. Siapa tahu malam nanti tidak ada apa-apa untuk dimakan. Makan yang banyak. Sore nanti kita cari banyak kayu bakar. Biar Mingkei dan Mingfang istirahat saja, matahari panas nanti. Kak, biar Mingkei di rumah saja. Aku ikut bantu. Aku makan banyak, kalau tidak bantu kerja nanti ibu marah, kata Lu Mingfang. Entah karena rasa kenyang atau karena tahu mie itu dibuat oleh ibunya yang sedang sakit, ia tiba-tiba merasa ibu mereka tidak seburuk itu. Mungkin ibu sebenarnya baik, hanya saja sering dihasut bibi kedua dan adik bungsu ayah. Lu Mingkei cemberut, tidak bicara. Ia tidak mau tinggal sendirian di rumah, takut dimarahi atau dicubit kalau ibunya tidak senang. Kau temani Mingkei saja. Aku dan Mingliang yang pergi cari kayu. Kalau adik kecil kita sendirian di rumah dan ada yang datang ganggu, bagaimana nanti? Lagi pula, perempuan jahat itu baru masak buat kita. Jangan cepat percaya, siapa tahu nanti dia berubah lagi, kata Lu Mingliang sambil mengunyah. Lu Mingyang hanya diam, tapi dalam hati sependapat. Ia tidak takut dimarahi, tapi justru takut kalau ibunya tiba-tiba jadi baik, karena biasanya, kebaikan semacam itu selalu menyembunyikan sesuatu di baliknya. Dulu, bibi kecilnya pernah bilang perempuan itu mau mengirim mereka ke tempat lain supaya rumah hemat makanan. Ia tidak berani karena takut ayah berhenti mengirim uang. Pikiran itu selalu menghantui Mingyang. Ia tidak pernah berani meninggalkan adik-adiknya sendirian. Sekarang, perempuan itu malah memasak mie dari tepung putih dan telur goreng berkilau minyak, kalau ini bukan pertanda niat tersembunyi, mungkin langit sudah mau runtuh. Ia setuju dengan rencana Mingliang, biarkan Mingfang dan Mingkei di rumah, sementara mereka berdua lihat dulu apa yang sebenarnya direncanakan wanita jahat itu. Bab 19. Setelah makan, Lu Mingyang mencuci bersih semua mangkuk dan peralatan, lalu menatanya kembali di tempat semula. Ia memastikan dapur rapi sebelum membawa adik-adiknya ke kamar barat. Ia membantu Lu Mingkei melepas sepatu, mengangkatnya ke atas dipan, lalu menutupi perut kecilnya dengan selimut tipis yang sudah usang. Mingkei yang baik, kamu di rumah bersama kakak perempuanmu, ya. Jangan keluar kalau tidak perlu. Aku dan kakak keduamu akan pergi mengumpulkan kayu bakar dan segera kembali. Kalau mau pipis, pakai saja tempayan kecil itu. Mingfang, jaga adikmu baik-baik, ya. Baik, Kak. Aku pasti jaga Mingkei dengan baik. Setelah berpesan panjang lebar, Lu Mingyang dan Lu Mingliang pun keluar rumah. Mereka berjalan di bawah terik matahari menuju kaki gunung. Saat melewati depan rumah keluarga besar Lu, tiba-tiba ada yang memanggil. Mingyang, Mingliang, tunggu sebentar. Xie Jinghao memanggil mereka pelan. Setelah memastikan tak ada orang melihat, ia berlari kecil menghampiri 2 anak itu dan mengeluarkan 2 roti jagung kukus dari balik bajunya. Ia sengaja mencurinya diam-diam agar tak ketahuan keluarga besar Lu. Ia juga sudah mencari-cari di rumahnya, tapi tak punya makanan lain yang bisa diberikan. Kalian pasti lapar, kan? Cepat dimakan. Bibi cuma bisa ambil 2 ini. Nanti malam Bibi usahakan ambil lagi buat kalian. Di lahan kecil Bibi ada beberapa mentimun, kalau bisa nanti Bibi petikkan juga, lumayan buat ganjal perut. Lu Mingyang tahu kehidupan Bibi mereka juga sulit. Suaminya bekerja jauh di luar kota, anak bungsunya masih kecil, dan sekarang Bibi juga sedang hamil. Kalau mereka makan roti itu dan ketahuan, Bibi bisa dimarahi habis-habisan. Tidak perlu, Bibi. Ibu kami tadi siang sudah masak mie dari tepung putih dan juga goreng telur untuk kami. Kami sudah kenyang kok, sungguhan. Katanya nanti malam juga mau masak lagi. Bibi fokus saja urus adik kecil, tak usah repot memikirkan kami. Xie Jinghao terkejut mendengar itu, Shen Meng memasak mie putih dan telur goreng untuk anak-anak. Ia hampir tak percaya. Benarkah? Jangan bohongi Bibi, ya.
Bukankah ibumu masih sakit? Masak bisa bangun dan masak sendiri. Benar, Bibi. Ibu sudah jauh lebih baik. Waktu kami pulang, beliau sedang masak mie putih dan telur yang harum banget. Aku dan kakak makan sampai kenyang. Kami mau pergi kumpulkan kayu bakar dulu, ya. Bibi cepat pulang, nanti ketahuan orang lain repot lagi. Selesai bicara, Lu Mingliang menarik tangan kakaknya dan berlari pergi. Ia sempat melihat seseorang mengintip dari rumah keluarga besar Lu, jadi takut bibinya dimarahi kalau ketahuan. Xie Jinghao menatap punggung dua anak itu yang menjauh, sempat ingin memanggil mereka, tapi belum sempat bicara, Zhou Jiaojiao sudah keluar dari rumah. Kakak ipar ketiga, barusan kasih makan anak-anak itu, ya. Kenapa mereka lari-lari begitu? Xie Jinghao membenarkan posisi tubuhnya yang sedang hamil, lalu memperlihatkan dua roti jagung di tangannya. Benar. Aku takut mereka kelaparan, jadi kasih dua roti ini. Lagi pula, suamiku kan kerja di luar dan kirim uang, jadi jatah makan kami sedikit lebih longgar. Aku pikir tak apa berbagi dengan anak-anak kakak sulung. Jiao Jiao seharusnya tidak keberatan, kan? Toh tiap bulan mereka juga kasih 3 yuan buat orang tua. Zhou Jiao Jiao yang tadi wajahnya penuh rasa ingin tahu, langsung berubah lembut mendengar itu. Mana mungkin aku keberatan, Kak? Aku juga barusan mau manggil mereka makan, kok. Ibu itu cuma ngomel karena marah sesaat. Masa ia benar-benar tega biarkan cucunya kelaparan? Kalau nanti kakak besar tahu, pasti marah besar. Ah, ngomong-ngomong, kenapa kakak ipar sulung belum datang makan? Sudahlah, aku kesana saja bawa makanan untuknya. Zhou Jiaojiao hendak beranjak pergi, tapi Xie Jinghao menahannya sambil membungkus kembali roti itu perlahan. Tak perlu, Jiao-Jiao. Kata Mingyang, kakak ipar sudah masak sendiri di rumah. Lagi pula hubungan kalian berdua kan tak begitu baik, nanti malah membuat suasana canggung. Biar aku saja yang pergi lihat. Kalau ternyata mereka belum makan, aku balik ke sini minta kamu bantu masak sedikit. Kalau sudah makan, berarti bagus, malah bikin ibu senang, ya. Sudah, aku saja yang pergi. Roti ini kamu bawa pulang lagi. Zhou Jiaojiao menatap punggung Xie Jinghao yang berjalan ke arah rumah Shen Meng sambil menggertakkan gigi. Entah kenapa, sejak Shen Meng sadar dari pingsan, segala hal yang ingin ia lakukan selalu terasa tidak berjalan lancar. Xie Jinghao sampai di depan rumah Shen Meng, ragu sejenak, tapi rasa khawatirnya pada anak-anak membuatnya mendorong pintu dan masuk. Aroma samar mie dan kaldu masih tercium di udara. Ia pun lega, tampaknya anak-anak tidak berbohong, kakak iparnya memang sudah masak. Shen Meng tidur tidak terlalu nyenyak. Samar-samar mendengar suara di luar, ia membuka mata dan mendengar seseorang mengetuk pintu. Siapa? Kakak ipar, aku Jinghao. Boleh masuk. Xie Jinghao ternyata tidak datang sendirian. Ia membawa serta Lu Mingfang dan Lu Mingkai. Dua anak itu mengira kakak mereka sudah pulang, jadi keluar berlari menyambut. Begitu tahu yang datang adalah bibi mereka, keduanya langsung berlari mendekat. Xie Jinghao tersenyum, kalau nanti Shen Meng benar-benar berniat hidup damai, ia harus mulai dengan memperbaiki hubungan dengan anak-anak, jadi ia sengaja mengajak dua bocah itu bersama. Masuk saja, pintunya tidak dikunci, kata Shen Meng sambil turun dari dipan. Melihat Xie Jinghao datang bersama dua anak, ia hanya menaikkan alis. Kakak ipar sudah merasa lebih baik. Kemarin aku belum sempat menengok. Kebetulan sekarang ada waktu, jadi mampir. Mingfang tadi bilang, siang tadi kakak masak mie pakai telur, katanya harum sekali, mereka masing-masing makan semangkok penuh. Shen Meng tersenyum tipis, menatap dua anak yang berdiri kikuk, lalu menuangkan segelas air gula merah untuk Xie Jinghao. Aduh, ini terlalu baik, Kak. Minuman ini kan bagus untuk pemulihan, harusnya kakak yang minum, ucap Xie Jinghao cepat-cepat menolak. Minum saja, kamu juga hamil. Tubuhmu perlu asupan juga. Aku sudah jauh lebih baik. Anak-anak pagi tadi pergi memotong rumput babi, tapi sampai lama tak ada yang memanggil kami makan dari rumah besar, jadi aku bangun dan masak sendiri. Untungnya dapur produksi masih menyisakan sedikit tepung putih, jadi bisa buat mie. Xie Jinghao tak langsung minum, malah menyuapkan sedikit ke mulut Lu Mingkai. Bocah kecil itu ragu, melirik ibunya, lalu hanya meneguk sedikit sebelum menunduk diam. Ibu itu memang begitu orangnya, ucap Xie Jinghao dengan nada pelan, mencoba menyelipkan maksud, kalau kakak mau sedikit merendah hati dan minta maaf, mungkin nanti bisa ajak anak-anak kembali makan di rumah besar. Setidaknya lebih baik daripada terpisah begini. Mata Shen Meng sedikit berkilat, tapi ia pura-pura tidak menangkap maksud itu. Sepertinya ibu memang tak ingin kami datang ke sana lagi. Minta maaf juga percuma. Nanti malah disuruh pindah dari rumah ini lagi. Sekarang sudah hampir musim dingin, kalau kami pindah ke rumah bocor itu, bagaimana bisa bertahan? Tak apa, tak usah ke sana. Sebentar lagi suamiku kirim uang dari luar, kami tidak akan kelaparan. Xie Jinghao menimpali, setengah hati menyetujui. Tapi begini kan aneh, Kak. Satu keluarga, tapi makan terpisah, juga belum benar-benar pisah rumah. Nanti orang lain bisa jadi bahan gosip. Ya, betul juga. Kalau begitu, sekalian saja pisah rumah, jawab Shen Meng datar. Bab 20. Xie Jinghao hanya tersenyum canggung setelah mendengar apa yang dikatakannya. Sebagai seorang kakak ipar, dia jelas tidak menghasut kakak dan adik iparnya untuk berpisah. Namun, dia merasa Shen Meng punya ide ini adalah hal yang baik.
Lagi pula, pertengkaran itu hanya tinggal selangkah lagi dari kehancuran. Bagaimanapun, dia berhenti di situ dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini. Lu Mingke mendorong cangkir enamel. Ia sudah minum beberapa teguk dan ingin adiknya ikut minum. Air gula merahnya manis dan lesat. Ketika dia ingin mendorong ke arah Lu Mingfang, dia merasa sedikit takut dan menatap Shen Meng dan Xie Jinghao. Mingfang, minumlah sedikit, lalu berikan pada bibi ketigamu. Shen Meng menatap Lu Mingfang dengan lembut. Gadis kecil itu meliriknya dan mengambil cangkir itu tanpa tahu mengapa. Ia merasa senyum ibunya sungguh indah, dan membuat orang-orang merasa hangat di hati mereka. Shen Meng memandangi kedua anak itu. Lu Mingfang berambut kering dan kekuningan, mengenakan pakaian compang camping. Sepatu di kakinya masih basah oleh kapas, dan jempol kakinya terlihat. Jelas sekali bahwa sepatu itu telah usang dari musim dingin hingga musim panas. Di sisi lain, meskipun Lu Mingke tidak memiliki banyak daging di tubuhnya, ia tampak bersih dan rapi. Jelas terlihat bahwa ia dirawat dengan baik. Shen Meng memikirkan Lu Mingyang dan Lu Mingliang, dan tahu bahwa si kecil dirawat oleh kakak-kakaknya. Ia sangat senang dengan persahabatan persaudaraan seperti ini, yang membuktikan bahwa kelompok kontrol yang terdiri dari anak-anak protagonis pria dan wanita masih anak-anak yang baik dan tidak menyimpang. Halo Jing, ada yang ingin ku minta bantuanmu. Kamu tahu aku tidak pandai menjahit. Aku punya sepotong kain beberapa waktu lalu dan ingin membuat mantel musim dingin untuk Mingfang. Aku punya stok katun. Bisakah kamu membantuku memeriksa apakah stoknya cukup? Shen Meng berdiri dan mengambil sepotong kain hijau bermotif bunga peoni dari lemari kang yang pernah ia tunjukkan kepada Lu Mingfang. Ia kemudian turun dari lemari kang dan mengambil sekantong kapas dari lemari. Tentu saja, kapas ini diambil dari ruang di bawah selimut. Itu adalah kapas Xinji yang asli. Ya Tuhan, kapasnya banyak sekali. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkannya? Tak heran Xie Jing begitu terkejut. Seandainya ia tahu Shen Meng memiliki barang sebagus itu, ibu mertuanya, Liu Sanjin, tidak akan membiarkannya mengambilnya dan akan membiarkannya menyimpannya sampai sekarang. Saya membeli kain itu dengan kupon kain yang dikirim ayah mereka, lalu perlahan-lahan saya menabung kapas. Mingfang seorang gadis, dan orang-orang seusianya sudah punya baju untuk dipakai, tetapi putri saya tidak punya apa-apa. Saya merasa kasihan, jadi saya menabung cukup lama, tetapi saya tidak memberitahu anak-anak, karena saya takut ketika uang saya habis, kebahagiaan mereka akan sia-sia. Lu Mingfang menatap Shen Meng dengan heran. Ia tak pernah menyangka apa yang dikatakan Shen Meng sebelumnya tentang membuatkan pakaian untuknya ternyata benar. Ketika ia pindah, ia mengembalikan kain itu kepada ibunya yang jahat dan bahkan tak berani menyentuhnya. Kini ibunya malah meminta bibi ketiganya untuk membuatkan pakaian untuknya. Kain itu sangat lembut dan terbuat dari katun putih. Saking banyaknya, ia tak tahu berapa lama ibunya menabung. Kudengar beberapa keluarga dengan anak perempuan mulai menabung sejak kecil, dan mereka hanya mampu membeli 2 selimut yang layak setelah menikah. Anak perempuan. Shen Meng menatap mata Lu Mingfang yang berkaca-kaca, mengangkat tangannya, dan mengusap kepalanya dengan lembut. Meskipun ia ingin memeluk dan menciumnya, gadis kecil itu jelas sedikit takut padanya, dan keintiman yang berlebihan akan membuat anak itu takut. Melihat Shen Meng tahu bagaimana mencintai anak itu, Xie Jinghao merasa senang untuk anak itu dan segera menyatakan kesediaannya untuk membantu. Baiklah, saya serahkan pekerjaan ini kepada Anda. Dengan sisa kainnya, silakan buatkan sepasang sepatu katun lagi untuk Mingfang. Setelah saya merasa lebih baik, saya akan pergi ke koperasi pemasok dan pemasaran di sana untuk melihat apakah masih ada kain yang tersisa. Saya juga akan membuatkan 1 set untuk anak laki-laki. Anda bisa menyimpan sisa kainnya untuk membuat sepasang sepatu kecil untuk bayi. Tanggal lahir bayinya bulan Desember, kan? Ya, akhir Desember nanti, kakak ipar, kamu baik sekali. Jaga anak-anak baik-baik dan jalani hidup yang baik bersama kakak. Semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Soal membuatkan baju untukmu, aku pikir aku akan datang ke rumahmu dan membuatnya untukmu. Aku sedang hamil sekarang, jadi aku tidak perlu pergi bekerja. Aku akan bebas setelah menyelesaikan pekerjaan rumahku. Shen Meng tentu saja tahu apa yang dia maksud. Jika kain dan katun itu dibawa ke rumah Lutua, bisakah dikembalikan? Baiklah, terima kasih sebelumnya. Xiaogang masih kecil, jadi aku akan membawanya bermain dengan Mingkei. Baiklah, kakak ipar, istirahatlah dulu, aku akan kembali. Shen Meng tidak langsung membiarkannya pergi. Ia menyerahkan air gula merah yang telah diminumnya beberapa teguk kepada Lu Mingfang, memperhatikannya menghabiskannya, lalu membiarkannya kembali. Setelah Xie Jinghao pergi, hanya ibu dan kedua putrinya yang tersisa di ruangan itu. Suasana saat itu sebenarnya sangat canggung, terutama bagi Shen Meng. Meskipun ia pernah berfantasi tentang memiliki anak sebelumnya, kini hal itu jelas tidak terjadi. Lagi pula, kedua anak ini telah banyak menderita dari pemilik aslinya. Jika ia menunjukkan terlalu banyak antusiasme, hal itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Lu Mingyang dalam buku aslinya sangat cerdik. Mingfang, anak baik, aku belum berbuat baik beberapa tahun terakhir ini. Kamu, Mingyang, dan Mingliang sudah merawat Mingkei dengan baik. Terima kasih. Xiao Kai, kamu harus mengingat kebaikan saudara-saudarimu. Ketika kamu punya kemampuan di masa depan, kamu harus membalas budi mereka, oke?
Lu Mingfang menundukkan kepalanya, air matanya jatuh bercucuran, plop, plop. Lu Mingkai menatap wanita yang berbicara dengan lembut itu, dan tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan kecilnya. Anak perempuan. Shen Meng mengulurkan tangan dan memeluk Lu Mingkai, mengusap lembut dagunya ke puncak kepala Lu Mingkai. Hai nak, ibu ada di sini. Memanfaatkan suasana hangat ini, Shen Meng melepaskan satu tangannya dan dengan lembut memeluk Lu Mingfang. Lu Mingkai tumbuh besar bersama kakak-kakaknya dan jarang digendong oleh pemilik aslinya. Ketika ia pergi bermain, ia melihat beberapa anak berbaring di bahu ibu mereka, dengan pantat kecil mereka ditepuk-tepuk lembut. Ia sangat iri ketika melihat mereka. Kini ia juga berada di pelukan ibunya. Si kecil tak kuasa menahan diri untuk mendekat dan menarik napas dalam-dalam. Tubuh ibunya begitu harum dan lembut. Rasanya begitu nyaman dipeluk ibunya. Ia tak kuasa menahan tawa dua kali. Lu Mingfang bersandar pada Shen Meng, bibirnya mengerucut erat. Ia ingin mendekat, tetapi tak berani. Singkatnya, ia merasa sore ini hanyalah mimpi. Lu Mingyang dan Lu Mingliang, yang sedang pergi mencari kayu bakar, membawa kayu bakar di punggung mereka dan berjalan pulang. Hanya ada Mingfang dan Xiaoke di rumah, dan ada seorang wanita jahat yang bisa memukuli orang kapan saja. Mereka sangat khawatir. Setelah memasuki rumah, mereka melemparkan kayu bakar ke tanah dan bergegas ke ruang barat. Mereka tidak melihat siapapun di Kang. Keduanya panik dan bergegas ke ruang timur. Hanya dalam beberapa langkah, Lu Mingliang membayangkan situasi menyedihkan yang dialami adik laki-laki dan perempuannya. Ketika kedua pria itu berlari ke ruang timur dengan wajah pucat, mereka melihat adik laki-laki dan perempuan mereka digendong ibu tiri mereka. Mereka saling memandang dan tiba-tiba mengira mereka telah melihat hantu. Bersambung.